由强行吞噬。 不可有一丝。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series The Great Ruler episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-30. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Munchen dan kelompoknya telah sampai di lembah es untuk menaklukkan binatang surgawi naga es. Kemunculan dari naga ini sempat membuat para praktisi terkejut. Pasalnya mereka tidak pernah menduga kalau naga es akan sekuat ini. Hanya saja karena mereka memiliki jumlah yang sangat banyak, jadi para praktisi berani untuk memberikan perlawanan. Berkat semua itu, kekuatan dari naga es berhasil terkuras. Hanya saja masalah tidak berhenti sampai di sini saja, sebab sosok monster surgawi lainnya kembali muncul. Yang mana ini adalah kadal api. Pertarungan pun sempat terjadi di antara kedua monster ini. Bisa terlihat dengan jelas kalau kadal api jauh lebih unggul. Hal ini cukup wajar, pasalnya kekuatan dari naga es sudah berkurang sangat banyak. Ketika naga es mendapatkan kesempatan, dirinya pun memilih untuk kabur. Tentu saja ini tidak dibiarkan oleh kadal api. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di saat hampir semua orang sedang melakukan pengejaran, terlihat ada beberapa praktisi yang sedang pergi untuk menyelamatkan diri mereka. Tidak lama kemudian mereka pun kedatangan Loli. Melihat kecantikannya itu seketika saja membuat mereka terpesona kepadanya. Di sini Loli menanyakan tentang keberadaan dari Munchen. Mereka yang mengenalinya segera memberitahu kalau saat ini Munchen sedang bersama dengan beberapa kelompok yang sedang melakukan pengejaran kepada dua monster tingkat surgawi. Mendapatkan informasi itu, Loli pun bergegas melakukan pengejaran kepada Ayang Munchen. Di sisi lain bisa terlihat kalau kedua monster surgawi masih saling bertarung. Kadal api yang memiliki kondisi lebih baik tidak ada niatan untuk melepaskan mangsanya. Begitu juga ada naga es yang terus melawan karena tidak ingin menjadi makanan kadal api. Para praktisi yang berada di sana sungguh tidak menduga pertarungan monster tingkat surgawi akan sehebat ini. Hanya saja mereka tahu kalau naga es tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Di sini Munchen sadar betul kalau ada banyak orang yang menginginkan esensi dari dua monster ini. Di tengah kekhawatiran Munchen, Jiaoyoku meminta untuk mendekati kedua monster surgawi ini. Setelah itu dirinya juga meminta untuk melepaskan sangkar bunganya. Alasan Jiaoyoku melakukan hal itu karena dirinya ingin turun tangan dalam mengatasi kedua monster ini. Dan begitulah Munchen bisa mendapatkan peluang merebut esensinya. Munchen paham dan meminta kedua temannya untuk tetap berada di sini. Hanya saja mereka yang khawatir kepadanya memutuskan untuk pergi menyusul. Kembali ke pertarungan dua monster, yang mana lagi dan lagi naga es terus berusaha untuk melarikan diri. Munchen yang sedang melakukan pengejaran mulai bekerjasama dengan Jiaoyoku agar dirinya bisa kembali mendapatkan kekuatan besar. Dari belakang terlihat kalau Shiguan bersama kelompoknya terus melakukan pengejaran. Mereka tidak ada niatan untuk kehilangan esensi dari kedua monster ini. Kembali kepada kedua monster, yang mana kadal api tak berhasil menahan naga es. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Munchen yang melihat hal itu sadar betul kalau energi spiritual dari naga es semakin melemah. Dalam pertarungan itu bisa terlihat kalau kedua monster saling bersiap untuk melepaskan serangan pamungkas mereka. Serangan ini juga bertujuan untuk menentukan siapa yang akan bertahan di antara mereka. Pada akhirnya, naga es dan juga kadal api saling serang satu sama lain. Merasa ini adalah kesempatan yang bagus, Jiaoyoku pun meminta Munchen untuk segera bertindak. Saya juga, Munchen pun langsung saja menghabisi naga es dan mengambil esensinya. Melihat mangsanya diambil membuat kadal api menjadi semakin kesal dan langsung saja melancarkan serangan ke arah Munchen. Munchen sadar betul kalau dirinya tidak akan bisa menang dari kadal api. Selain itu, monster ini juga memiliki kulit yang sangat tebal. Maka karena itulah Munchen meminta Jiaoyoku untuk segera bertindak. Hanya saja Denny sepertinya sudah sangat kelelahan. Tidak membuang waktu lagi, Jiaoyoku pun memaksakan dirinya untuk memberikan kekuatan kepada Munchen. Berkat semua itulah, Munchen berhasil menghabisi kadal api dalam satu kali serangan saja.
Kini esensi dua monster surgawi itu telah berada di tangannya. Teman-temannya begitu senang karena Munchen berhasil mendapatkan semua itu. Hanya saja masalah kembali muncul, yang mana Suguhan tiba untuk mengambil esensi monster surgawi. Pada awalnya mereka sangat terkejut pasalnya Munchen berhasil mengalahkan dua monster surgawi. Yoyoku yang tahu mereka cukup kuat meminta Munchen menghindari pertarungan. Munchen paham dan bergegas pergi, begitu juga dengan kedua temannya yang ikut menyusul Munchen. Dalam pelariannya, Munchen tahu dirinya tidak akan bisa terus lari. Apalagi dirinya juga sadar kalau kekuatan dari Yoyoku kian waktu semakin melemah. Munchen pun akan memikirkan cara untuk melarikan diri. Hanya saja dia masih mengkhawatirkan kondisi dari Yoyoku. Yoyoku meminta untuk tidak khawatir, apalagi dia yakin Munchen akan baik-baik saja. Pada akhirnya Munchen pun berhenti berlari. Suguhan begitu kesal kepadanya karena mereka sudah berjuang keras untuk mendapatkan esensi dari kedua monster surgawi. Namun ujung-ujungnya malah Munchen yang mendapatkannya. Karena mereka sangat menginginkan esensi ini, jadi Munchen pun segera melemparkannya. Namun ketika berhasil mendapatkannya, mereka pun baru sadar kalau ini semua hanyalah esensi palsu saja. Suguhan yang sudah telanjur kesal malah kebingungan sebab perhatian mereka sempat teralihkan, yang menyebabkan Munchen itu hilang dari pandangan mereka. Tapi Suguhan tidak ada niatan untuk membiarkannya kabur dan akan terus melakukan pencarian kepadanya. Di sisi lain, beberapa orang sudah tahu kalau Munchen berhasil mengambil dua esensi monster surgawi. Selain itu, dirinya juga berhasil kabur dari pengawasan Xinjiang. Berhubung dua esensi ini berada di tangan Munchen, maka sudah dipastikan dirinya akan menjadi incaran banyak orang. Di tengah pembicaraan mereka, Luoli pun tiba dan mengejutkan mereka. Tujuannya kemari tentu adalah untuk mencari Munchen. Hanya saja salah satu pria ini terlalu meremehkan Luoli, yang membuat Luoli sedikit kesal dan menunjukkan kekuatannya. Simbol tingkat 8 yang dirinya miliki berhasil membuat orang-orang itu ketakutan. Mereka pun memberitahu kalau Munchen saat ini telah pergi ke arah lain. Luoli pun bergegas pergi karena dia tidak ingin membiarkan Munchen dilukai oleh siapapun. Siang berpindah ke sebuah tempat yang mana ini benar-benar sangatlah indah. Tidak begitu lama Munchen pun tiba di tempat ini. Dia yakin kalau orang-orang yang mengejar dirinya telah kehilangan jejaknya. Merasa ini adalah tempat yang cocok, jadi Munchen pun bergegas melakukan pengekstrakan pada esensi dua monster ini. Baru saja ingin melakukan pemunian, Yoyoku langsung mengambil esensi itu, karena hal ini saatlah dirinya butuhkan dalam membantu evolusinya. Munchen akan memberikannya, hanya saja dia berharap Yoyoku membagi sedikit kekuatan jika itu terlalu berlebihan untuknya. Yoyoku menjelaskan kalau esensi dari dua monster surgawi sangatlah kuat, jadi kemungkinan besar Munchen tidak akan mampu menerimanya. Sedangkan untuk para pengejarnya, Yoyoku akan menyelesaikan semua itu setelah evolusinya selesai. Saat juga dirinya pun mulai melakukan penyerapan kepada dua esensi monster surgawi. Di sini Munchen memintanya untuk selalu berhati-hati sebab dirinya takut sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Saat juga kekuatan yang besar pun mulai masuk ke dalam tubuh Yoyoku. Hanya saja ada sesuatu yang aneh karena dia merasakan sakit pada tubuhnya. Kemungkinan hal itu bisa terjadi karena esensi dua monster ini memiliki energi panas dan juga dingin. Jadi kekuatan mereka akan saling menentang satu sama lain. Dan kondisi Yoyoku sekarang, maka kemungkinan besar akan sangat sulit bagi dia untuk bisa melakukan pengekstrakan. Munchen takut kalau kekuatan ini akan menyerang balik Yoyoku. Ledakan kekuatan yang Yoyoku hasilkan membuat Sangkar Bunga merespon hal itu. Sangkar Bunga pun mulai mengurung semua kekuatannya. Bisa dikatakan saat ini kertas hitam sedang berusaha untuk melindungi Munchen dari ledakan kekuatan. Tapi tentunya hal ini akan membahayakan Yoyoku saja. Sebab bisa terlihat kalau secara perlahan Sangkar Bunga kembali menutup dan mengecil yang seakan-akan dirinya ingin memakan Yoyoku. Melihat semua itu tentu saja membuat Munchen panik. Apalagi dia tahu kalau saat ini Yoyoku sedang tak baik-baik saja. Maka karena itulah dirinya pun segera mendekatinya. Yoyoku memberitahu kalau saat ini kertas hitam telah menganggap dirinya sebagai hal yang mengancam Munchen. Jadi karena itulah kertas hitam berusaha untuk menekannya dan bahkan menghabisinya. Mendengar semua itu tentu saja membuat Munchen semakin panik. Dia pun meminta Yoyoku untuk mengeluarkan kedua esensi monster surgawi, karena itu bisa saja menghabisinya. Namun apa daya, ini semua sudah terlambat, karena kedua esensi itu sudah berbaur ke dalam tubuhnya.
Karena tidak ada cara lain lagi, Munchen pun akan berusaha untuk menghancurkan sangkar bunga ini. Tapi karena tidak kunjung hancur, maka Munchen pun membuka paksa sangkar bunga supaya bisa menolong Jiuyoku. 你快把两道金箔吐出来！已经融入我的体内了。你进来又有什么用？ Dengan kekuatan yang Munchen miliki, dirinya pun berhasil membuat sangkar bunga sedikit menjauh. Hal ini bisa terjadi karena sifat kertas hitam yang tidak ingin melukai Munchen. Tapi Jiuyoku sadar semua ini hanyalah sia-sia saja. Sebab tidak mungkin bagi Munchen bisa selalu berada di dalam sangkar bunga. Selain itu, cepat atau lambat sangkar bunga pasti akan menghabisi dirinya. Munchen tidak niatan untuk menyerah dan meminta untuk mencari cara lain. Jiuyoku pun hanya bisa memikirkan satu cara. Namun ini sangat sulit untuk dirinya katakan ataupun lakukan, karena itu berkaitan dengan jalinan darah. Sebagai kaum yang memiliki darah hewan agung kuno, Jiuyoku memiliki cara berkelas lebih tinggi untuk mendapatkan kekuatan selain menggunakan cara ekstraksi. Inilah yang dinamakan sebagai jalinan darah. Begitu jalinan ini dijalankan, maka Munchen dan Jiuyoku akan saling memiliki kekuatan masing-masing. Di saat yang sama, mereka juga bisa dikatakan akan saling hidup dan mati secara bersama. Jika Munchen mati, maka Jiuyoku akan ikut mati. Begitu juga dengan sebaliknya. Munchen penasaran apakah ketika jalinan darah dilakukan, Jiuyoku itu tidak dianggap sebagai ancaman lagi. Karena seharusnya kertas hitam tidak akan menyerang seseorang yang dapat melukai dirinya. Selain itu, Munchen juga bisa menanggung kekuatan dari serangan balik dua esensi yang baru saja dia serap. Berhubung ini adalah satu-satunya cara untuk membantu Jiuyoku, maka Munchen tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko ini. Mendengar jawaban Munchen membuat Jiuyoku sangat terkejut. Hanya saja dia masih ragu apakah Munchen adalah manusia yang bisa dirinya percayai atau dia malah ingin memanfaatkannya saja. Setelah mengingat perjuangan Munchen selama ini dan juga betapa inginnya dia dalam menyelamatkan dirinya, Jiuyoku pun mulai percaya kepada Munchen. Di sini Munchen memintanya untuk segera membuat keputusan. Jiuyoku paham, hanya saja proses jalinan darah sangatlah berbahaya. Sedikit saja ada masalah, maka bisa dipastikan nyawa mereka akan dalam bahaya. Pada awalnya, Munchen sempat terdiam mendengar hal itu. Namun, dia tetap kokoh pada keputusan awalnya. Selain itu, Munchen juga sudah percaya kepada Jiuyoku sejak dirinya memberikan bantuan dalam menolong ayahnya. Sejak saat itu jugalah Munchen menganggap Jiuyoku sebagai rekan sehidup sematinya. Perkataan Munchen sekali lagi membuat Jiuyoku terkejut. Dia pun semakin yakin kalau Munchen memang adalah orang yang pantas untuk dirinya percayai. Mereka pun akan memulai jalinan darah. Dalam proses itu, Jiuyoku mengeluarkan esensinya dan meminta Munchen untuk menyalurkan darahnya. Berhubung mereka hanya memiliki satu kesempatan saja, maka Jiuyoku meminta Munchen untuk menyatukan niatan mereka dan tidak boleh ada keluhan di antara mereka. Munchen paham dan saat juga dirinya pun mulai menyalurkan esensi darahnya kepada esensi Jiuyoku. Proses jalinan darah yang mereka lakukan ini benar-benar sangatlah efek. Bahkan Mimin sendiri sampai dibuat tak bisa berkata-kata ketika melihat adegan ini. Di saat Munchen sedang asik menjalani jalinan darah, kita pun dibawa keluar, yang mana dirinya itu masih terus berada di dalam lautan kesadarannya. Hingga tak lama kemudian kita dibawa masuk lagi ke dalam lautan kesadarannya. Yang mana kali ini proses jalinan darah yang mereka lakukan berjalan dengan sangat lancar. Mulai sekarang Jiuyoku dan juga Munchen adalah satu jiwa. Apapun yang terjadi kepada mereka berdua bisa mereka rasakan. Di sini kita masih berada di tempat akhir Munchen bermeditasi, yang mana saat ini dirinya sedang melakukan penyesuaian setelah menjalin ikatan dengan Jiuyoku. Hal itu juga dilakukan oleh Jiuyoku. Hingga tidak lama kemudian semua usaha yang mereka lakukan berakhir dengan baik. Munchen bisa merasakan dan jelas kalau kekuatannya saat ini telah berkembang. Di sisi lain, Suguhan bersama dengan dua temannya masih melakukan pencarian kepada Munchen. Di tengah perjalanan, dia pun berhenti karena merasakan sesuatu. Yang tentu saja kekuatan spiritual ini berasal dari Munchen.
Tanpa pikir panjang lagi, Suguhan dan dua rekannya bergegas pergi ke sana. Dari belakang, Chucky dan juga Xingling masih terus mengikuti mereka, karena mereka ini khawatir dengan kondisi Munchen. Tapi sesaat kemudian mereka dikejutkan dengan kemunculan dari Loli. Dia dan begitu cepat pergi ke arah Munchen. Tentu saja yang datang lebih dulu adalah kelompok Suguhan. Mereka bisa dengan jelas melihat Munchen. Tidak yang membuang waktu lagi, mereka pun langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Namun usaha yang mereka lakukan digagalkan oleh kemunculan dari Ayang Luoli. Serangan yang dilancarkan berhasil membuat kelompok Suguhan mundur. Kemunculan dari Luoli ini seketika saja membuat mereka terkejut. Apalagi reputasi Luoli di jalan spiritual begitu besar. Dia meminta mereka untuk tidak menyentuh Munchen. Mereka ini masih belum tahu mengenai hubungan Luoli dan juga Munchen. Selain itu, di saat jalan spiritual, kekuatan Luoli sudah berada di level Rongtian. Meskipun masih belum tahu kekuatan Luoli sekarang, namun Suguhan yakin mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk pergi daripada berurusan dengannya. Hanya saja, Luoli menahan mereka. Padahal itu sempat membuat mereka terkejut sekaligus penasaran apa yang akan dia lakukan. Luoli menjelaskan kalau Munchen tidak suka orang lain ikut campur dalam masalahnya. Maka karena itulah dia akan melihat pertarungan mereka saja. Padahal itu membuat mereka senang, sebab saat ini Munchen masih belum mampu menguasai kekuatan dua esensi monster tingkat surgawi. Beberapa saat kemudian orang-orang pun muncul, begitu juga dengan Chucky dan juga Xingling. Chucky begitu senang ketika melihat Luoli, tapi Xingling segera menghentikannya dan mulai menjelaskan kepada Luoli kalau mereka adalah teman-teman dari Munchen. Hanya saja ketika itu juga Luoli mengeluarkan tekanan kekuatan yang sangat amat besar, yang bahkan hal itu membuat mereka terkejut. Dia memberikan peringatan kepada mereka untuk tidak bergerak, karena jika tidak mereka akan bernasib sama dengan kelompok Suguhan. Luoli yang sudah lama merindukan Munchen bergegas pergi untuk menghampirinya. Tidak itu saja, dia pun mulai teringat dengan semua kenangannya bersama Munchen ketika berada di jalan spiritual. Saat itu Munchen begitu peduli kepadanya, padahal di awal pertemuan mereka, Luoli itu ingin menyerang Munchen. Namun Munchen menjelaskan apapun yang terjadi dirinya tidak akan menyerang Luoli, sebab dia itu adalah teman satu-satunya di jalan spiritual ini. Berkat perkataan itulah Munchen ini berhasil meluluhkan hati dingin milik Luoli. Bahkan dirinya itu rela pergi ke Akademi Beicang hanya untuk bertemu kembali dengan Munchen. Luoli pernah berkata kalau dia akan menjaga punggung Munchen selama dia bisa percaya kepadanya. Janji yang Luoli ucapkan tidak hanya berlaku di jalan spiritual saja, namun di dunia manapun dia akan melakukan hal itu. Pada akhirnya dan setelah sekian lama, Luoli bisa kembali melihat wajah tampan dari Munchen. Dia ingat betul ketika Munchen dikeluarkan secara paksa dari jalan spiritual, ketika itu dia tidak bisa berbuat apapun selain melihat Munchen pergi meninggalkannya. Secara perlahan, Luoli pun mulai mendekati Munchen. Berhubung Munchen sedang bermeditasi, jadi dia pun mulai menyentuh wajah Munchen, yang mana itu tentu saja membuat dia bangun. Melihat Luoli yang tepat berada di hadapannya, sontak saja membuat Munchen terkejut. Namun dia mengira kalau ini hanyalah halusinasinya saja. Hingga Luoli pun berkomunikasi dengannya, barulah Munchen sadar kalau ini adalah Luoli yang asli. Dia pun memberikan pelukan manja karena mereka sudah lama tidak bertemu. Dari kejauhan, orang-orang hanya bisa iri ketika melihat kemesraan mereka. Sedangkan Chucky ini berusaha untuk mengikhlaskan gadis yang dia sukai. Setelah saling berpelukan, Munchen tahu kalau Luoli sengaja tidak mengusir orang-orang ini. Karena bagaimanapun Munchen itu tidak mengizinkan orang lain mencampuri urusannya. Namun Munchen berusaha untuk menjelaskan kalau ada beberapa hal yang harus dirinya tanggung sendiri. Karena dia itu juga tidak ingin melihat Luoli terluka. Sejak awal Luoli sudah tahu akan hal itu. Tidak begitu lama mereka pun turun untuk menemui orang-orang yang sudah lama menunggu dirinya. Terlihat kalau Chucky ini benar-benar iri kepada Munchen karena dia merangkul Luoli.
Berhubung orang-orang ini sudah bersusah payah untuk mengejarnya, jadi Munchen akan melayani mereka. Dia juga meminta untuk tidak khawatir karena Loli tidak akan ikut campur dalam pertarungan mereka. Perkataan Munchen itu sempat diremehkan oleh kelompok Suguhan, karena tidak mungkin bagi dia untuk bisa mengalahkan mereka bertiga. Walaupun Munchen telah menyerap 2 esensi monster, namun dirinya masih berada di level Senpo fase menengah. Dan kekuatannya saat ini tentu saja Munchen tidak akan mampu mengalahkan kelompok Suguhan. Munchen meminta Loli untuk menunggu sebab dirinya harus menyelesaikan masalah ini. Dia yang tidak ingin banyak bicara lagi meminta mereka untuk segera menyerang dirinya. Kelompok Suguhan merasa kesal karena Munchen ini seakan-akan sedang meremehkan mereka. Satu persatu dari mereka pun mulai mengeluarkan senjata untuk menyerang Munchen. Saat juga pertarungan pun terjadi di antara Munchen menghadapi kelompok Suguhan. Meskipun sedang menghadapi 3 orang yang berada di level Senpo fase akhir, tapi Munchen tidaklah kesulitan. Justru dia sangat mudah meladeni setiap serangan yang mereka lancarkan. Hingga akhirnya Munchen pun mulai membentuk segel spiritual. Tidak yang Munchen membentuk sebuah matriks, Suguhan dan 2 temannya bergegas melancarkan serangan. Namun Munchen yang telah menggunakan formasi hati berhasil menahan serangan mereka dengan formasinya. Sepertinya Munchen ini telah berkembang, sebab dia dengan sangat cepat membentuk matriks formasinya. Chucky juga sangat terkejut, pasalnya dia tidak pernah menduga kalau bakat formasi Munchen akan sebaik ini. Matriks Gajah Naga pun segera Munchen lancarkan untuk mengalahkan kelompok Suguhan. Matriks Gajah Naga ini terlalu kuat dan berhasil mementalkan mereka. Hal itu tentu saja membuat Suguhan terkejut dengan betapa besarnya kemampuan dari Munchen. Sadar kalau mereka akan kalah, jadi Suguhan pun memutuskan untuk pergi melarikan diri. Hanya saja Loli segera menghentikannya sebab mereka tidak boleh pergi begitu saja. Munchen juga menahan kelompok Suguhan. Berhubung mereka sudah kalah, maka tentu saja mereka harus memberikan simbol yang mereka miliki. Setelah menerima hadiahnya, Munchen pun mempersilahkan mereka untuk pergi. Chucky dan juga Yixingling menjelaskan kalau mereka khawatir dengan kondisi Munchen. Jadi karena itulah mereka mengikutinya sampai kemari. Pada awalnya mereka berniat untuk memberikan bantuan, tapi siapa sangka Loli akan datang kemari untuk melindungi Munchen. Dan kehadirannya itulah mereka pun lega karena Munchen pasti akan baik-baik saja. Munchen berterima kasih atas niat baik yang mereka miliki. Di sini Chucky menanyakan kabar dari Loli. Hanya saja Loli tidak tahu apakah mereka saling kenal satu sama lain. Ini tentu saja membuat Chucky agak sedih dan dia pun mulai memperkenalkan namanya kepada Loli. Di sini Munchen memberikan 2 simbol kepada Yixingling dan juga Chucky, sebab dirinya tidak mungkin menerima ini semua sendirian. Selain itu Munchen juga akan memberikan 1 kepada Loli. Hanya saja dia menolak sebab Loli ini sudah memiliki 8 simbol. Munchen agak terkejut melihat hal itu. Setelah itu semua, Munchen pun meminta maaf kepada 2 temannya karena tidak bisa membagi 2 esensi monster kepada mereka. Yixingling tidak mempermasalahkan hal itu, sebab Munchen sendirilah yang telah mengalahkan para monster. Apalagi dia sudah memberikan level simbol kepada mereka. Jadi ini sudah lebih dari kata cukup. Hanya saja Loli ingin bertanggung jawab dengan memberikan mereka esensi monster tingkat surgawi, yang mana dia yakin ini akan sangat cocok untuk Yixingling. Sebab esensi ini berasal dari monster giok tanduk 1 yang berada di peringkat 87 catatan Wansou. Sebenarnya Yixingling ingin menolak, tapi Loli tetap memberikan esensi ini kepadanya. Hal itu tentu saja membuat Yixingling sangat senang. Dia juga memberitahu kekagumannya kepada Loli sejak di jalan spiritual. Loli meminta maaf kepada Chucky karena dia tidak memiliki esensi monster lagi. Hanya saja dia berjanji akan mencarikannya. Setelah semua itu, Munchen pun mengajak teman-temannya untuk kembali, karena dia yakin Moling dan yang lainnya pasti sedang khawatir dengan mereka. Malamnya bisa terlihat kalau mereka ini sedang menikmati makan malam yang telah Munchen sajikan. Di sebelah lain, Munchen ini sedang menghabiskan waktunya bersama dengan Loli. Mereka begitu senang karena akhirnya bisa saling ketemu. Munchen penasaran apa yang terjadi kepada Loli setelah dirinya pergi dari jalan spiritual. Loli menenangkannya karena dia itu hanya merindukan Munchen saja. Padahal itu membuat Munchen menjadi semakin senang dan segera merangkul Loli.
Di sini Munchen menanyakan hasil akhir dari jalan spiritual. Ternyata yang juara pertama ada Wang Xingxuan, sedangkan dirinya melukai Jisuan yang telah melukai Munchen. Dia menenangkan Munchen karena Jisuan masih hidup. Hal itu dia lakukan agar Munchen sendiri yang menghabisinya. Selain itu, Loli juga memberitahu kalau pengikut setia Jisuan yakni Yahong juga telah memilih Akademi Beichang. Hanya saja dia itu berada di dunia yang lain. Munchen tidak khawatir sebab dirinya pasti bisa mengalahkan Yahong. Setelah menghabiskan malam bersama Ahyang, besok harinya Muyun dan yang lainnya kembali memulai perburuan kepada para monster. Hal ini tentu saja mereka lakukan untuk meningkatkan level simbol. Selain itu, Cuki juga telah mendapatkan esensi monster surgawinya. Perjalanan terus mereka lakukan hingga pada akhirnya mereka pun melihat sebuah pilar cahaya. Yang mana ini adalah tujuan akhir untuk menyelesaikan ujian pertama di alam Beichang. Bisa terlihat kalau di sana ada banyak orang yang telah berkumpul. Dan juga ada yang sedang menyalurkan energi spiritual. Meskipun sudah berada di level 8, namun ketiga orang ini gagal membuka aula Beichang. Orang-orang pun penasaran apakah mereka harus berada di level 9 untuk membukanya. Tapi tentu saja untuk mencapai level 9 tidak semudah yang mereka kira. Berhubung tidak ada lagi yang mencoba, jadi Munchen pun meminta Loli untuk memulainya. Melihat kedatangan Loli, seketika saja membuat semua orang terpesona dengan kecantikan yang dia miliki. Hanya saja mereka harus ingat kalau dia adalah raja di jalan spiritual. Selain Loli, mereka juga mengenali Munchen sebagai pemicu petaka darah di jalan spiritual. Loli yang sudah berada di level 9 segera menyalurkan energi spiritualnya. Orang-orang pun menjadi sangat terkejut karena baru kali inilah mereka melihat ada yang mencapai level 9. Berkat energi spiritual yang Loli keluarkan, dia pun telah berhasil memunculkan aula Beichang. Semua orang pun menjadi sangat terpukau karena Loli dan mudahnya memancing keluar aula Beichang. Berhubung aula Beichang ini sudah terbuka, maka semua murid yang telah mencapai level simbol 4 dan yang lebih tinggi lagi diundang untuk maju ke depan. Dan sangat cepat para murid pun satu persatu mulai menaiki aula Beichang. Munchen juga membawa teman-temannya untuk segera masuk. Kini semua orang yang berada di sana sudah tiba di halaman depan aula Beichang. Hisunar begitu terpukau dengan kemegahan dari aula ini. Nah, kehadiran mereka itu disambut langsung oleh seorang wanita yang mana ternyata dia ini merupakan senior mereka di Akademi Beichang bernama Anran. Kecantikan yang dia miliki berhasil menarik perhatian para bujang-bujang di sana. Selain itu, kekuatan yang dia miliki juga sangatlah tinggi. Munchen sudah tidak terkejut lagi karena sudah seharusnya murid 5 akademi besar memiliki kekuatan hebat. Anran lalu memberikan sesuatu kepada para murid yang telah berhasil sampai kemari. Para murid tidak tahu benda apakah ini, karena hanya memunculkan angka-angka saja. Anran menjelaskan kalau itu merupakan kartu nilai spiritual. Angka ini merupakan nilai spiritual dalam penilaian para murid yang mendapatkan nilai yang lebih tinggi, tentu akan menerima lebih banyak nilai spiritual. Nilai itu juga akan sangat bermanfaat untuk para murid, sebab melalui nilai spiritual pada kartu nilai, mereka bisa pergi ke Taman Hutan Beichang untuk membeli sumber daya apapun yang mereka inginkan. Anran memberitahu betapa banyaknya benda berharga di sana. Dia yakin apapun yang mereka inginkan semuanya tersedia di sana. Di sini Munchen mendapatkan nilai 1100, sedangkan untuk Loli menilai di sini Munchen mendapatkan nilai 1100. Ia merasa ini sudah lebih dari kata cukup. Sedangkan untuk Loli sendiri memiliki nilai 5000. Dan tentu saja itu membuat Munchen terkejut dan memberitahu kalau Loli telah menjadi wanita kaya di tempat ini. Nah, ternyata para murid masih bisa meningkatkan nilai ini dengan cara menyelesaikan berbagai tugas di akademi. Selain itu, mereka juga dapat memburu para binatang roh dan menyerahkan esensinya untuk mendapatkan imbalan. Beberapa murid juga biasanya melakukan jual beli nilai kepada para murid lain. Jadi banyak juga cara untuk mendapatkan tambahan nilai spiritual. Para murid penasaran kapan mereka bisa masuk ke Akademi Beichang. Anran menjelaskan sebelum mereka resmi menjadi murid akademi, para murid yang simbolnya mencapai level di atas 7 masih harus memiliki sebuah tantangan. Xingling tidak menduga akan ada ujian lagi. Mereka pun berharap ujian ini tidak terlalu aneh. Anran mulai memberitahu kalau para murid level 7 ke atas akan memilih murid lama melalui undian untuk melakukan ujian tantangan. Sebenarnya mereka boleh tidak ikut. Hanya saja pemenang dari ujian ini akan mendapatkan hadiah 5000 nilai spiritual.
Benda hadiahnya mulai membuat para murid menjadi bersemangat. Begitu juga dengan Munchen, yang mana jika dia dapat, maka akan melampaui Loli. Tapi tentunya Loli juga akan ikut dalam ujian ini. Dengan begitu dirinya akan mendapatkan 10.000 nilai spiritual. Munchen berjanji cepat atau lambat dia akan mengejar Loli. 是不是可以进去了？挑战考验，选择老生进行挑战，将获得5000灵值的奖励。那我也参加考验。我早晚 Anran memberitahu kalau ujian tantangan di tempat lain pemenangnya sudah ditentukan. Mereka adalah Bingsing, Mukui, dan Yang Hong. Mendengar namanya itu, Munchen yakin kalau kemampuan Yang Hong juga sudah meningkat. Para murid lainnya juga mengenali Mukui dan Yang Hong karena mereka pernah mengikuti jalan spiritual sampai penilaian level raja. Jadi tidak heran mengapa mereka begitu kuat. Anran menanyakan keputusan dari para murid yang memiliki level simbol 7 ke atas. Apakah mereka itu akan ikut atau tidak dalam ujian tantangan? Di saat tidak ada yang maju, Munchen pun mulai lebih dulu. Semua orang tahu kalau dia hanya berada di level Senpo fase menengah saja. Jadi beberapa murid ragu apakah Munchen itu bisa mengalahkan murid lama. Selain itu para murid juga mulai meremehkan kemampuan dari Munchen. Munchen melakukan hal ini adalah untuk mengetes apakah dia sudah berkembang atau tidak. Selain Munchen, Loli juga bersedia untuk ikut dalam tantangan ini. Oleh semua itu, teman-teman Munchen pun juga tidak mau kalah. Karena sudah mendapatkan para kandidatnya, jadi Anran mempersilahkan mereka untuk memilih para murid lama untuk menjadi lawan mereka. Setelah undian didapatkan, para murid masih memiliki kesempatan untuk menyerah. Jadi sebaiknya mereka mempertimbangkan hal ini dengan baik. Munchen sama sekali tidak ragu dan langsung mengambil bola emas itu. Begitu juga dengan teman-temannya. Nah, ternyata Munchen itu akan berhadapan dengan Anran yang levelnya sendiri sudah berada di level Rongtian. Anran sudah mengetahui Munchen memilihnya. Jadi dia pun memintanya untuk menyerah saja, karena tidak mungkin bagi Munchen untuk bisa menang dari dirinya. Selain itu, dia menyarankan Loli untuk menggantikannya, karena di antara para murid hanya Loli saja yang mampu bertarung dengan dirinya. Loli menanyakan keputusan akhir dari Munchen, yang tentu saja Munchen yakin kalau dirinya masih mampu mengalahkan Anran. Jadi Denny sama sekali tidak akan menyerah dan akan berduel dengan Anran. Melihat keberanian itu, mau tidak mau Anran akan menerimanya. Karena para murid sudah siap, maka dia pun akan mengajak mereka untuk masuk ke ruangan tantangan. 不用换了，就进挑战场吧。他们应该就在附近吧。 Munchen akhirnya telah sampai di arena tantangan Aula Beichang. Dia tahu kalau satu arena tantangan ini hanya untuk satu tim saja. Jadi kemungkinan besar Loli dan yang lainnya berada di sekitaran tempat ini. Sesaat kemudian Anran pun telah tiba. Tidak yang berlama-lama, ia pun meminta Munchen untuk memulai pertarungan. Karena berhadapan dengan level Rongtian, jadi Munchen akan mengerahkan semua kekuatannya dengan semaksimal mungkin. Bisa juga pertarungan pun mulai terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Anran benar-benar tidak menganggap Munchen sebagai lawan yang pantas untuk dirinya. Bagaimana tidak, serangan yang Munchen lancarkan dipecahkan dengan begitu mudah. Hal ini tentu saja membuat Munchen terkejut karena kemampuan mereka yang berbeda sangat jauh. Anran memuji matriks ciptaannya, tapi ini masih belum cukup untuk bisa mengalahkan dirinya. Munchen sudah menduga hal itu, jadi dirinya akan bertarung dengan cara lain. Yang mana saja juga, segel spiritual pun muncul. Anran tahu kalau Munchen itu yang menggunakan matriks formasi tingkat 2. Tapi tentunya dia tidak akan membiarkan Munchen menyelesaikan penyusunan itu. Hanya saja Munchen itu sudah menyelesaikan formasinya. Karena bagaimanapun, dia itu memiliki formasi hati. Anran menjadi tidak heran mengapa Munchen begitu percaya diri menantang dirinya. Meskipun matriks ini sudah dibuat, namun dengan kekuatan Anran, dia itu mampu menahannya. Dia pun kembali meremehkan Munchen yang berani menantang level Rongtian dengan kekuatannya yang tidak begitu kuat. Apalagi ini hanyalah matriks formasi tingkat 2, jadi seharusnya Munchen itu menggunakan matriks formasi tingkat 3 untuk melawannya. Munchen masih belum menyerah dan kembali memberikan perlawanan kepada serangan Anran. Dan material gajah naganya, Munchen itu mampu menghancurkan serangan Anran. Dia akhirnya sadar kalau sepertinya Denny tidak boleh meremehkan Munchen terlalu lama. Saat juga Anran pun maju dan dengan menggunakan tebasan ombaknya, dia itu mampu menghancurkan formasi gajah naga.
Munchen benar-benar terpukau dengan kemampuan dari murid 5 akademi besar. Tidak heran mengapa mereka bisa memiliki kekuatan sehebat ini. Di sisi luar ternyata pertarungan Munchen ini bisa dilihat langsung oleh para murid. Yusunar yang khawatir ditenangkan oleh Moling karena dia yakin Munchen itu masih bisa menang. Sedangkan di sisi lain, Loli itu tampak akan memenangkan pertarungannya. Dan benar saja dalam pertarungan itu, Loli dengan mudah mengalahkan seniornya. Para murid memuji kemampuan hebat yang Loli miliki, bahkan seorang senior dengan cepat dirinya kalahkan. Di sisi lain terlihat kalau Chucky begitu kesulitan untuk menghadapi seniornya. Begitu juga dengan Yixingling. Dan kemampuan hebat dari para murid lama, orang-orang di luar pun yakin kalau hanya Loli saja yang bisa menyelesaikan tantangan ini. Nah, saat juga Loli pun keluar dari ruangan tantangan dengan begitu indah. Melihat Munchen yang belum keluar membuat Loli begitu khawatir. Kembali ke dalam pertarungan Munchen, yang mana di sini Anran meminta dia untuk menunjukkan semua kemampuannya. Karena jika terus begini, maka pemenangnya sudah ditentukan. Terlihat dengan jelas kalau Munchen itu kesulitan untuk menahan serangannya. Anran pun meminta Munchen untuk menyerah saja. Namun Munchen masih belum menyerah dan dirinya itu akan mengaktifkan ikatan jalinan darahnya. Yoyoko yang baru saja bangun tidur tidak akan mempermasalahkan hal itu dan dirinya pun mulai memberikan kekuatan kepada Munchen. Dengan kekuatan ini, Munchen pun mulai memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Bahkan pergerakannya kali ini jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Anran menyadari hal itu, namun dirinya masih yakin bisa menang dari Munchen dengan sangat mudah. Di saat mereka beradu serangan, Anran pun penasaran bagaimana Munchen mendadak menjadi lebih kuat. Anran yang tidak ingin bermain-main lagi segera melancarkan serangan. Hanya saja Munchen masih mampu membakar energi spiritualnya dengan api Joyoku. Ini pun semakin membuat Anran terkejut. Dia yang sadar ada yang tidak beres kepada Munchen mulai menggerakkan semua kemampuan asli miliknya. Saya juga pertarungan yang sebenarnya pun akan segera dimulai. Elang naga emas yang Anran miliki berhasil membuat Munchen terkejut. Pasalnya itu adalah monster yang berada di peringkat ke-65 Wansou. Dan kehadiran dari elang emas Beiming, maka bisa dipastikan kalau Munchen itu harus berbangga diri. Meskipun dia kalah, namun Munchen sudah bisa membuat dirinya serius. Namun tentunya Munchen tidak ada niatan untuk menyerah begitu saja. 学姐，我可不想输。 Melihat Munchen yang mampu mengimbangi elang emas Beiming, membuat para murid penasaran apakah Munchen memang berada di level Senpo fase menengah. Karena tidak mungkin bagi level Senpo mampu menahan serangan dari elang emas Beiming. Nah, pada akhirnya Munchen pun mulai mengeluarkan Joyoku. Anran tidak tahu monster apakah ini karena elang emas Beimingnya seketika saja mundur. Melihat sosoknya itu, dia sadar kalau Munchen bukanlah musuh yang sembarangan. Nah, saat juga pertarungan dua monster pun terjadi. Setelah terlibat dalam pertarungan yang sangat panjang, Munchen dan Joyoku telah berhasil membuat Anran terpojok. Dan begini maka sudah jelas kalau Munchenlah yang akan menjadi pemenangnya. Loli dan teman-temannya memberikan Munchen selamat dan Chucky ini ingin kembali menantangnya. Sesaat kemudian Anran dan juga Munchen pun keluar dari area pertarungan. Di sini Anran memuji kemampuan dari Munchen. Tidak lupa nilai spiritualnya juga diberikan, yang mana kini Munchen sudah memiliki 6.000 nilai spiritual. Ia pun memamerkan hal ini kepada Loli. Namun Loli juga berhasil memenangkan pertarungannya. Berhubung semua tantangan sudah selesai, maka Anran akan membawa para murid masuk ke Akademi Beichang yang sesungguhnya. Para murid begitu bersemangat dan mulai mengikuti Anran. Pada akhirnya kita pun diperlihatkan dengan kemegahan dari Akademi Beichang yang sesungguhnya. Selain megah, tempat ini benar-benar sangatlah indah dan memanjakan mata kita. Munchen menggenggam tangan Loli untuk membawanya masuk ke Akademi Beichang. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.